metode ini sebetulnya saya sama Pak Ferry kekurangan sedikit nih, menggunakan pendekatan kuantitatif seharusnya ya, jadi metode untuk pendekatan kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif sama kualitatif itu pendekatan ya, ya tapi banyak juga yang menyamakan seperti ini ya, jadi nggak jadi masalah, pokoknya Anda harus belajar aja ya. Oke, kita mulai dengan yang namanya objek dan subjek. Ini sebetulnya jadi sudah diceritakan sama Pak Fedri, oleh saya juga ada dalam video-video pembelajaran sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara objek, kita bicara konsep dan variabel. Ya, kalau kita yang kedua, kalau kita bicara tentang subjek, kita bicara tentang sumber datanya. Ya, jadi ada dua yang perlu Anda pahami terkait dengan pendekatan dari kuantitatif ini. Jadi objek dan subjeknya jangan sampai tertukar gitu. Jadi kalau kita bicara objek, berarti Anda bicara tentang judul tulisan ilmiah Anda gitu ya. Jadi, nah tulisan ilmiah tadi tentunya akan membutuhkan yang namanya sumber data gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang judul, kita bicara konsep dan variabel. Kalau kita bicara sumber datanya, berarti kita bicara tentang subjek penelitian, ya. Pak Ferdi ada tambahan? Atau saya lanjut dulu nih? Lanjut dulu Pak. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan variabel. Jadi, konsep dan variabel pada metode penelitian kuantitatif itu melekat erat dengan seluruh data yang pernah Anda pelajari. Jadi ini yang dimaksud oleh Pak Fedri, oleh saya, Pak, bahwa Anda tidak boleh lupa dengan yang namanya skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan rasio. Berikut juga contoh-contohnya, jangan sampai lupa Anda ya. Sebetulnya ini dipelajari di statistik juga dipelajari sebetulnya. Jadi tapi ya mudah-mudahan Anda masih ingat, Anda baca lagi atau Anda lihat lagi videonya. Ya. Nah, kemudian skala data ini nantinya pada judul penelitian Anda atau nanti pada sajian data yang bersifat deskriptif dan asosiatif ini akan menjadi salah satu ciri dari pendekatan kuantitatif itu sendiri ya. Jadi jangan sampai lupa apa ciri-ciri nominal, apa ciri-ciri ordinal, apa ciri-ciri interval dan skala rasio gitu ya. Oke, selanjutnya bicara tentang sumber data. Artinya kita bicara tentang ketersediaan data untuk judul penelitian kita. Ketersediaan data untuk objek penelitian kita. Ya. Karena kita menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya kita menggunakan sumber data dengan istilah sumber data itu namanya responden. Nanti Pak Ferdi mungkin bisa menambahkan respon atau responden itu apa sih sebetulnya sehingga dikatakan sebagai responden gitu ya. Dan ini melekat erat dengan teknik penarikan sampel. Ini sampling juga sudah diberikan video pembelajaran oleh Pak Fedri sebetulnya. Ya, seperti Anda tahu bahwa untuk penarikan sampel atau sampling ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Ada yang sifatnya acak atau random, atau istilahnya probability gitu ya. Yang kedua yang tidak acak. Nah, yang probability dibagi dua lagi nih. Dibagi 4 yang probability. Ada yang simple random sampling, ada yang systematic, ada yang stratified, dan cluster random sampling. Nah, sedangkan yang non-probability, itu ada yang kuota, atau purposive sampling, atau accidental, atau snowball, Anda baca lagi. Gitu ya. Nanti jangan sampai lupa nih, terkait dengan teknik penarikan sampel untuk penelitian Anda nantinya. Ya. Ya, jadi akan ada dua bagian besar. Nah, dua ini dibagi lagi. Yang probability ada 4, yang non-probability sebetulnya ada 5 sampai 6. Gitu ya. Nanti Anda silakan baca lagi untuk yang non-probability samplingnya. Nah,
Nah, contohnya gini. Oh, ini contohnya untuk sebentar ya. Nih saya contohnya gini. Dari sini ada saya juga ingin ya si Pak Ferry ini Vita nggak bisa masuk ternyata. Biarin aja ya. Apa atau gimana nih? Gini aja Pak, yang nggak masuk nanti rekaman ini di-upload aja. Jadi mereka bisa ikut di asinkronusnya. Kan ini udah direkam Pak ya? Ya deh nanti direkam, nanti kita rekam Pak. Ya siap nanti direkam. Kalau nggak salah ada yang rekam tadi El Prida. El tadi ngerekam nggak? El Prida mana? El? Iya Pak, direkam Pak. Oke, direkam. Nanti di-upload. Di-upload nanti di-upload ya. Ya. Oke. Saya lanjut dulu ya Pak Fedri ya. Oke ya, saya lanjut lagi. Jadi, kalau kita bicara tentang objek penelitian, kan tadi ada konsep dan variabel. Ya, di definisi awalnya, variabel itu merupakan konsep yang mempunyai nilai dan besaran. Dalam kuantitatif itu wajib kita wajib menggunakan yang namanya variabel. Soalnya kita akan mengukur, kita akan menilai. Jadi harus ada. Jadi saya akan berikan contoh di sini. Anda silakan dengarkan lagi. Ini sebetulnya sudah ada. Tadi saya sudah bincang dengan Pak Ferry. Ini kita hapus nggak nih soundnya atau seperti apa gitu ya? Ternyata jangan dulu deh. Nanti kalau Anda mau nanya silakan. Ya. Nah contohnya gini. Kebijakan itu masih konsep sebetulnya. Tapi kalau bicara tentang kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan pemerintah, kebijakan bidang pemberdayaan, nah itu menjadi variabel. Kenapa? Sudah ada menerangkan. Oh, yang akan saya terima itu tentang kebijakan publik. Tapi kalau kebijakan saja, enggak. Ya, kesejahteraan misalkan, bukan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan saja. Kesejahteraan, apa sih kesejahteraan? Gimana saya lihatnya? Bisa nggak sih jadi variabel? Bisa. Menjadi dukungan sosial. Gitu ya. Nah, kemudian juga contohnya saya akan contoh langsung ke yang bawah. Status sosial. Status sosial itu dari teman-teman sosiologi sudah tahu seperti apa turunannya. Rasanya juga sudah ada beberapa teori. Tapi masih berupa konsep. Nah, kalau menjadi variabel gimana? Menjadi tingkat status sosial. Gitu ya. Program juga misalkan. Program pengentasan kemiskinan misalkan. Itu sudah variabel. Tapi kalau program saja, itu masih konsep. Bisa kemana-mana soalnya. Bisa program pemberdayaan, bisa program pelayanan, bisa program peningkatan pendapatan, seperti itu. Atau miskin. Miskin itu bukan variabel. Tapi kalau tingkat kemiskinan, atau kemiskinan nelayan, atau kemiskinan petani, itu menjadi variabel. Ya. Sisanya tolong Anda pahami, yang belum jelas, boleh nanya nanti di pertemuan berikutnya bersama ya. Pak Fedri, bisa menambahkan? Ya Pak, bisa Pak. Yang dari yang ini atau yang ini Pak Fedri? Yang tadi ya Pak, sebelumnya Pak. Ini ya, enggak? Nah, ya. Teman Pak Ari. Ya teman-teman, jadi ini ya. Jadi penting untuk memahami mana konsep dan mana variabel. Gitu ya. Jadi kalau variabel itu adalah konsep yang memiliki varian, nilai. Gitu ya. Jadi kalau dia masih konsep itu dia nggak punya variannya, nggak punya nilai gitu ya. Tapi begitu dia punya nilai, punya varian, maka dia akan menjadi variabel. Misal di contoh ini ya, kita bicara tadi dukungan sosial itu masih konsep. Tapi begitu dia menjadi tingkat dukungan sosial, itu memiliki varian nilai tinggi, sedang, rendah, kan gitu ya. Nah, itu yang menyebutkan dia menjadi variabel. Jadi apakah variabel itu konsep? Nah, kan gitu. Nah, variabel ya pasti bagian dari konsep, karena konsep yang paling luas kan gitu.
Jadi variabel itu pasti ada konsep di dalamnya. Tapi apakah konsep itu variabel belum tentu. Jadi kalau konsep ya mungkin dia memang cuma konsep, dia belum jadi variabel karena belum memiliki ukuran varian nilainya gitu. Nah, ini harus dipahami bersama. Nah, apa beda antara teori, konsep, dan variabel gitu ya? Nah, itu harus dipahami. Kalau teori dia akan terdiri dari beragam konsep. Misal ya, teori yang menyatakan tingkat partisipasi itu tingkat partisipasi politik gitu ya, terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat misalnya, itu sudah jadi teori. Teorinya tingkat partisipasi itu tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Berarti kan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya, kan gitu teorinya seperti itu. Nah, itu teori, dia teori terdiri dari beberapa konsep. Tapi kalau konsep dan variabel tadi, variabel adalah bagian dari konsep. Karena variabel itu ada konsep yang memiliki varian atau nilai. Tapi kalau konsep belum tentu variabel. Nah, di tinjauan pustaka, kalau kita menyusun tinjauan pustaka, itu kita mengupas itu gitu, konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian. Tadi terkait dengan objek dan subjek penelitian. Nah, objek penelitian itulah yang kita bahas di tinjauan pustaka. Apa aja konsepnya sehingga kita bisa meramu konsep-konsep tadi menjadi variabel. Sehingga variabel-variabel itu yang akan kita uji di lapangan. Nah, ketika variabel-variabel itu berhasil kita uji dan kita menemukan jawaban, maka akan muncullah teori baru gitu. Kalau kita bicara dari sudut pandang positivis ya. Ini itu dulu tambahannya Pak Ari. Atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau gimana Pak Ari? Oh ya, ya silakan. Terima kasih Pak Fedri. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya lanjut dulu nih. Kalau nggak ditanya nih. Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Dulu Pak Ari. Lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi betul kata Pak Fedri bahwa kalau kita bicara variabel, pasti kita bicara konsep. Tapi kalau bicara konsep, kita belum tentu apakah itu variabel atau bukan. Pasti bukan variabel, belum tentu variabel. Ya, jadi memang harus ada ukurannya. Kalau variabel ya sudah jelas di sini, rasanya contohnya juga sudah clear di sini ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara subjek dan objek, pada akhirnya ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan saya pengen nyari sumber datanya dulu, baru judulnya atau baru objeknya, atau bicara objeknya kemudian judulnya. Enggak. Kita juga harus secara simultan apakah judul tadi memang layak dan wajar digunakan dalam satu penelitian. Itu alasan yang kedua tentunya juga kalau kita bicara tentang judul, kita juga harus tahu nanti kita nyarinya di mana. Ya harus tahu ya. Nah, selanjutnya nih, ini lumayan bikin pusing saya dan Pak Fedri gitu. Jadi Anda harus pahami meskipun hanya satu tabel, ya mungkin nanti Pak Fedri juga bisa motong di saya kalau misalkan ada penjelasan ada yang memang kurang detail gitu ya Pak Fedri, tolongin. Nah, ini kita bicara di kolom yang pertama ada jenis riset. Ya, ada jenis riset di sini. Ada jenis riset pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kuantitatif. Nah, yang kedua, kita bicara tentang pendekatan kuantitatif yang komparatif. Jadi kita membandingkan subjeknya atau kita membandingkan objeknya. Contoh di awal, kalau nggak salah saya memberikan contoh yang subjeknya dulu misalkan ya. Saya ingin melihat tingkat kepatuhan masyarakat pada PSBB di Jawa Timur dan Jawa Barat. Artinya saya membandingkan nih subjek yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan objeknya?
Contoh lain adalah misalnya ini kan kalau objek yang dibandingkan itu adalah variabelnya, bukan subjeknya. Kalau tadi kan sumber datanya nih, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau objeknya, contohnya adalah misalkan kita tingkat kepatuhan masyarakat pada aturan COVID, tingkat kepatuhan masyarakat sebelum dan sesudah diterapkannya PSBB. Jadi sebelum dan sesudah. Ya. Intinya tetap hanya satu tingkat kepatuhan, tapi diujinya itu nanti sebelum dan sesudah. Itu contohnya. Kalau kita bicara hubungan, misalkan apakah ada hubungan antara tingkat kepatuhan dan rasa takut masyarakat terhadap COVID misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu contoh yang hubungan. Atau misalkan kita bicara kausalitas, kita bicara pengaruh X terhadap Y. Ya. Jadi kalau kita bicara pengaruh X terhadap Y, kita bicara tentang pengaruh aturan ketat PSBB terhadap turunnya tingkat pandemi COVID di Kota Bandung misalnya. Ya, jadi pengaruhnya apakah kalau misalkan diberikan denda atau diberikan apa, apakah masyarakat akan nurut atau enggak gitu ya, ada pengaruhnya atau enggak. Gitu ya. Nah, ini juga, itu bicara tentang jenis pendekatan atau pendekatan riset yang digunakan dalam kuantitatif. Nah, data yang digunakan ini juga macam-macam. Kalau yang deskriptif, itu ada yang nominal, ordinal, interval, rasio, empat-empatnya bisa dipakai. Yang komparatif juga bisa dipakai empat-empatnya. Nah, kalau untuk uji hubungan, yang nominal nggak bisa dipakai. Ya, yang hubungan. Jadi skala data yang nominal tidak bisa digunakan untuk mengukur hubungan. Juga tidak bisa digunakan untuk mengukur pengaruh. Ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau saya ingin melihat pengaruh saja misalkan? Datanya itu wajib interval. Tidak boleh data yang bersifat ordinal. Jadi untuk pengaruh itu hanya yang bersifat datanya, ukurannya itu interval. Nggak boleh ke yang lain-lain. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa jenis data ini akan terkait dengan teknik samplingnya. Teknik sampel ya, teknik pengambilan sampel atau samplingnya. Anda lihat di sini bahwa untuk yang deskriptif itu bisa yang sifatnya probability dan non-probability. Ya. Yang berbeda itu di yang kausalitas. Itu wajib menggunakan teknik sampling yang probability. Jadi yang 4 tadi, yang simple random sampling, systematic, stratified, dan cluster random sampling. Itu yang kalau kita menggunakan untuk pengaruh. Ya. Kemudian jenis uji statistik yang bisa disarankan oleh saya, oleh Pak Fedri terkait dengan mapping yang digunakan tadi. Jadi kalau untuk deskriptif itu cukup bisa dua-duanya, bisa non parametrik, bisa parametrik. Sedangkan untuk uji pengaruh, Anda balik lagi di bawah lihat, ini hanya yang statistika parametrik saja. Itu ya. Jadi kalau yang untuk uji pengaruh, Anda tidak boleh menggunakan statistik uji non-parametrik. Nggak boleh. Tapi kalau untuk hubungan saja sih cukup, gitu ya. Itu ya, jadi ada 5 kolom di sini, ada jenis riset, atau data scale, ada sampling riset, dan jenis uji misalnya kan. Nah, terakhir, contoh sajian data dan kebutuhan untuk analisis datanya di sini. Jadi untuk yang riset kuantitatif itu nggak perlu pakai rumus-rumus dan yang aneh-aneh, cukup menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ya, lebih gampang ini sebetulnya. Jadi untuk satu variabel juga boleh kuantitatif karena kita hanya menggunakan distribusi frekuensi saja sebetulnya. Nah, untuk yang komparatif, contohnya adalah jenis ujinya ini ada non-parametrik dan parametrik. Contoh jenis ujinya adalah Mann-Whitney,
uji beda, Wilcoxon, dan lain-lain. Ya, teman-teman sosiologi kayaknya harus baca lagi nih apa ini non-parametrik, diperdalam lagi, jangan sampai lupa ya. Nah, untuk yang hubungan, untuk sajian datanya sama, bisa melakukan distribusi frekuensi, dan untuk analisisnya, yang parametrik menggunakan regresi dan korelasi, yang non-parametriknya menggunakan uji Spearman dan uji Kendall. Atau Anda boleh baca lagi, silahkan, nanti banyak bukunya ya, silahkan. Nah, yang terakhir terkait dengan uji pengaruh di sini. Uji pengaruh di sini Anda menggunakan yang namanya product moment person ya. Rasanya di statistik Pak Dian juga sudah memberikan untuk teman-teman sosiologi, teman-teman KS rasanya juga sudah sama saya sama Pak Fedri ya. Nah, inilah kira-kira mapping yang bisa saya berikan buat Anda, mudah-mudahan Anda tambah pusing gitu ya, biar lebih banyak baca lagi, karena nanti ujiannya juga lumayan, bikin Anda kacatar, bikin Anda pusing nantinya ya, mudah-mudahan bisa lebih lanjut. Nah, saya akan coba simpulkan dari sini, mappingnya untuk yang tools mapping ini seperti ini jadinya. Jadi untuk jenis uji pendekatan kuantitatif, seperti dikatakan tadi ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Ya, yang deskriptif itu Anda bisa menggunakan distribusi frekuensi, tabel silang, pie diagram, diagram garis, diagram batang, rata-rata, median, dan modus seperti itu. Anda sudah dapat di statistik, ya. Nah, kalau yang komparatif itu dibagi dua tadi. Yang kita bandingkan itu sumber datanya, seperti tadi Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau nggak tadi yang objek, sebelum dan sesudah misalkan. Seperti itu yang komparatif, yang kita bandingkan. Nah, untuk asosiatif itu ada dua. Ya, ada yang bersifat hubungan, ada yang bersifat juga kausalitas atau sebab akibat. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Hati-hati pada saat Anda nanti penelitian, kalau tentunya untuk skripsi gitu ya. Kalau Anda menggunakan sampelnya itu simple random sampling atau systematic atau stratified atau K-cluster, berarti Anda wajib menggunakan statistika parametrik. Kalau Anda menggunakan statistika ujinya non-parametrik, tentunya juga harus non-probable. Jadi pasangnya non dan non-probable dan parametrik. Jadi wajib seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti salah nih. Anda misalkan sampelnya non-probability menggunakan purpose sampling, tapi Anda menggunakan uji product moment person. Nggak boleh. Ya. Jadi, ini sebetulnya simpel nih penjelasan saya sama Pak Ferdi. Cuma membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dari Anda semua. Nyambungnya kemana sebetulnya kalau kita bicara probable? Apakah nyambungnya ke non-parametrik atau ke parametrik? Di sini sudah jelas bahwa yang probable, yang sampelnya probable itu wajib menggunakan yang parametrik. Yang non-probable menggunakan statistika non-parametrik. Itu yang bisa saya berikan untuk Anda. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Kebetulan tadi L Prida udah merekam. Nanti kita coba bagikan juga ke teman-teman yang nggak bisa masuk. Silahkan, ada yang mau nanya? Pak, Tiara, kenapa belantang suaranya? suara Halo Tiara, coba di chat aja Tiara. Tiara boleh chat aja dulu, saya coba jawab. Pak Fedri, ada nggak Pak Fedri? Pak Fedri. Assalamualaikum Pak. Ada ya? Tadi terakhir. Keluar dulu.
sempat keluar tadi ya? Iya. Tadi ketendang kayaknya, terus dia bisa join lagi. Ini bisa masuk lagi. Oke, baguslah kalau gitu. Pak, silakan Tiara. Oh, Bapak, apakah ketika menggunakan parametrik bisa uji hipotesis? Sehingga saya waktu belajar statistik itu mulai belajar hipotesis setelah UTS non parametrik. Oke ya, jadi yang parametrik bisa menggunakan hipotesis, ya, sangat bisa. Anda baca lagi deh Tiara, rasanya bisa. Pak Fedri bisa ngasih contoh nggak Pak Fedri? Yang parametrik. Gampang rasanya ya Pak Fedri ya. Misalkan ada terdapat pengaruh misalkan interaksi sosial terhadap kepribadian mahasiswa misalnya, bisa menggunakan parametrik, kan itu uji pengaruh. Artinya harus juga bisa juga menggunakan uji hipotesis. Gitu Tiara. Pak Ferry ada tambahan? Halo Pak. Ya. Putus-putus. Putus-putus nggak kedengeran? Naik turun sinyal bentar. Oke. Tiara, berarti Pak rules untuk defend menjatuhkan posisinya ada lagi ya Pak? Iya, ada H0, ada H1. Ada H0, ada H1 sama. Gitu. Mangga Pak Fadri, kalau saya sih penjelasan dari saya gitu Pak Fadri. Halo Pak, kedengeran nggak? Kedengeran Pak Fadri, kedengeran. Ya, sampai nggak naik turun sinyalnya. Ya, Pak izin nambahin aja. Jadi ya materi yang hari ini itu memang kita coba ya, saya dan Pak Ari juga udah nyiapin juga tadi mapping yang tadi Pak Ari boleh dikatakan Pak Ari punten. Nah ini ya. Jadi ini panduan bagi teman-teman ketika akan melakukan riset dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Ini seperti yang sering disampaikan juga di awal-awal bahwa metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu ya berupa linearitas gitu ya, positivis. Jadi pasti akan terkait satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ini sudah membantu lah ya, benar-benar membantu teman-teman gitu ketika ternyata penelitian kita gitu ya, riset yang akan dilakukan itu tujuannya adalah deskriptif gitu. Jadi jenisnya jadi jenis riset deskriptif. Nah pasti nanti skala data yang akan digunakan itu ada 4 tadi, dan ini terus sampai ke sajian data dan analisis datanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi yang disampaikan bahwa ya kuantitatif itu dia positivis gitu. Jadi agak berbeda dengan kualitatif yang dia interpretatif gitu. Misalnya di tugas yang kemarin yang dikumpulin gitu ya, yang rancangan penelitian gitu, itu sebenarnya tugasnya nggak banyak gitu ya, saya rasa nggak ada yang sampai 15 halaman kan gitu ya, dan cuma berapa poin, tapi itu membantu teman-teman gitu untuk berpikir secara positivis gitu. Tapi apakah bagaimana judul kaitannya dengan pertanyaan penelitian, bagaimana kaitannya dengan hipotesis kan gitu ya, dan sampai pada analisis yang akan digunakan. Nah, itu sudah terangkum dalam tools mapping yang di slide yang ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jadi misalnya saya ambil contohnya, ada yang ya bicara tentang perbedaan tingkat stres gitu ya antara mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2018 gitu ya. Nah, pertanyaan penelitiannya apakah ada perbedaan kan gitu ya, terdapat perbedaan. Nah, hipotesisnya berarti ada perbedaan tingkat stres kan gitu, hipotesisnya. Ada populasinya siapa ya, populasi tadi subjek penelitiannya kan, siapa yang jadi subjek penelitiannya, dan bagaimana pengambilan sampelnya.
Kalau kita lihat dari metrik ini ya jelas gitu kan, apakah dia akan probability, non probability, dan kalau tadi dia tujuannya dia ke deskriptif, berarti kan analisis datanya juga akan analisis yang distributif, distribusi frekuensi baik univariat maupun bivariat. Gitu. Mudah-mudahan apa yang disajikan selama sampai minggu ke-14 ini itu bisa membantu teman-teman, walaupun ya kendala utama kitanya ya dengan situasi online ini memang terbatas, tapi kan materinya tetap disampaikan. Mudah-mudahan tidak berhenti, jadi teman-teman bisa mencari tahu gitu ya lebih dalam lagi dan mengingat-ingat lagi materi-materi atau literatur yang telah diberikan. Nah, biar bagaimanapun juga enaknya di kuantitatif ini kita mendapatkan dua mata kuliah yang berkaitan gitu ya, statistik dan metode penelitian kuantitatif. Jadi kalau teman-teman kemarin statistik itu belajar menganalisis gitu, data-data statistiknya dan uji statistiknya, nah di sini kita merancang, di metode ini merancang penelitiannya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bekal itu membantu teman-teman ketika akan melakukan riset dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Mungkin itu Pak Ari dari saya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Tadi Pak Ferry bilang contohnya perbedaan apa tadi, perbedaan mahasiswa 2018 sama tingkat stres ya, perbedaan tingkat stres. Nah, berarti yang kita gunakan tentunya untuk jenis riset yang kedua ya Pak Fedri ya, yang membandingkan, yang komparatif, betul ya Pak Fedri ya? Betul. Nah itu ya, jadi bisa sudah mulai bervariasi. Ini tadi Tiara nanya ke saya Pak Fedri, apakah uji parametrik bisa menggunakan uji hipotesis? Ya tentu bisa ya Pak Fedri ya. Misalkan justru biasanya kebanyakan justru yang parameter itu menggunakan ya uji hipotesis justru ya. Jadi buat teman-teman semua, untuk uji statistik itu semuanya didasarkan kepada yang pertama nih. Yang pertama itu adalah kalau kuantitatif, baik itu yang parametrik maupun non parametrik, yang pertama itu didasari dengan yang namanya memahami tujuan penelitian, kalau kata Pak Fedri barusan. Kalau tujuannya hanya mendeskripsikan gitu ya, jadi ya cukup dengan distribusi frekuensi. Gimana dengan hipotesisnya? Bisa saja namanya hipotesis deskriptif. Dan ini sudah saya dan Pak Fedri berikan juga. Ya. Nah, kemudian kalau untuk uji yang komparatif, uji hubungan dan kausalitas, ya tentunya wajib menggunakan hipotesis kalau seperti ini. Itu untuk uji statistiknya. Jadi tahapan untuk uji statistik sebetulnya kan ini di statistik sebetulnya mudah-mudahan Anda masih ingat. Yang pertama Anda pahami dulu ceritanya, cerita kasusnya, apakah itu bisa digambarkan, apakah itu bisa dibandingkan, apakah itu bisa dihubungkan, apakah ada sebab akibat gitu ya. Kalau sudah tahu, Anda tetapkan hipotesisnya. Kalau di statistik, Anda tetapkan alfanya atau standar errornya. Anda tetapkan jenis uji statistiknya. Anda hitung, baru Anda maknakan. Gitu ya. Itu Tiara yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain ada mau nanya lagi nggak? Ya dong, harus flashback Tiara. Belajar lagi lah. Jelas ya? Tiara, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Kenapa, Jen? Saya Jeremy dari Sosiologi 19. Ya. Pengen nanya, apakah ada penelitian yang tidak memerlukan hipotesis? Karena kan waktu itu saya mengerjakan tugas dari Pak Ferdi yang membuat rancangan penelitian. Saya menggunakan analisis statistik deskriptif. Di situ saya cari di Google, itu penjelasannya dengan menggunakan teknik analisis itu tidak perlu untuk menguji hipotesis, Pak, karena hanya untuk menggambarkan saja. Asik.
Keren pertanyaannya. Pak Fedri mau menambahkan nih, atau dari saya dulu, Pak Fedri? Pak Fedri? Ya sudah, saya dulu ya. Nanti mudah-mudahan Pak Fedri bisa menambahkan. Apakah satu penelitian tidak ada juga yang tidak membutuhkan hipotesis gitu ya? Kalau untuk statistik itu pasti rasanya membutuhkan, gitu ya. Ada nggak penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis? Ada. Kalau misalkan kita menggunakan yang eksplorasi jenis penelitiannya. Seperti misalkan kalau Jeremia mau misalkan ingin meneliti meneliti masyarakat Kampung Naga misalkan di Tasik, atau masyarakat suku Kubu dan Luwu di Sumatera misalkan. Kita kan nggak tahu di dalamnya ada apa gitu, budayanya seperti apa, sistem sosialnya seperti apa, struktur masyarakatnya seperti apa, kita nggak tahu. Kita mengeksplor, kita mengeksplorasi, mencari temuan-temuan baru gitu ya. Itu pasti tidak membutuhkan hipotesis. Ya, jadi kalau yang namanya jenis penelitian eksploratif itu pasti tidak membutuhkan hipotesis. Tapi kalau yang deskriptif, komparatif, hubungan dan kausalitas wajib menggunakan hipotesis. Kenapa? Sebagai panduan. Tadi untuk kebutuhan teori yang dibutuhkan di tinjauan pustaka, kalau bahasanya Pak Fedri. Gitu, Jeremia. Jadi, kan kalau kuantitatif itu lebih ajek, lebih kaku dibandingkan dengan yang kualitatif, atau misalkan contoh lain dengan eksploratif. Kita nggak perlu teori dulu, nanti kita nyari teorinya gitu. Masuk ke hutan, masuk ke sistem budaya yang baru kita cari teorinya. Kan kita nggak tahu, tidak bisa menetapkan dugaan sementaranya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau yang jenis penelitian yang sifatnya eksploratif itu pasti tidak membutuhkan hipotesis. Tapi kalau deskriptif kuantitatif, komparatif kuantitatif, kemudian yang hubungan kuantitatif asosiatif itu pasti membutuhkan hipotesis. Ya. Itu Jeremia yang bisa saya berikan dulu ke Anda. Silakan. Siapa? Terima kasih, Pak. Jelas? Pak Ferdi ada pertanyaan? Bentuk tadi putus-putus tadi, ini mau nambahin sedikit Pak Ari. Ya benar ya tadi yang disampaikan Pak Ari. Jadi apakah harus uji hipotesis atau tidak? Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu memungkinkan. Gitu. Misalnya gini, kalian pernah dengar sensus penduduk? Pernah ya, pasti ya. Kenapa? Nah, apakah sensus penduduk itu pendekatan penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Jawab dulu tuh. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif kan? Kuantitatif sensus penduduk. Nah, apakah ada hipotesisnya? Tidak kan? Tidak ada, Pak. Nah, gitu. Jadi memang tidak harus pertama gitu. Apakah harus memang uji hipotesis gitu? Tidak juga. Gitu. Tergantung tadi tujuan penelitiannya apa tadi sampaikan Pak Ari. Gitu. Jadi jangan kita paksakan satu variabel gitu ya, karena harus uji hipotesis. Jadi diada-adakan uji hipotesisnya apa yang mau diuji kan gitu. Nah, tadi contoh yang Pak Ari berikan juga sama eksplorasi tadi gitu. Apa yang mau, kalau kita nggak tahu kan gitu variabel apa yang akan muncul, jadi apa yang mau diujikan gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah harus ada uji hipotesis atau tidak juga gitu. Jadi bisa saja penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif itu tidak menguji hipotesis bisa. Nah, terkait dengan tugas, kalau Jeremia tadi kaitannya dengan tugas gitu ya. Kalau ditugaskan saya jelaskan kan minimal 2 variabel, makanya ada hipotesis. Jadi bukan nggak boleh 1 variabel, ya boleh gitu. Karena di tugas itu disebutkan minimal 2 variabel, makanya ada poin hipotesisnya. Tapi kalau tadi ada teman-teman juga harus yakin bahwa 1 variabel pun bisa gitu. Ya contohnya sensus penduduk. Gitu. Sensus penduduk itu memang tidak akan ada uji hipotesisnya gitu. Atau tadi jenis eksplorasi seperti yang contohkan Pak Ari gitu.
Ya paling itu Pak Ari. Oke, Jeremia. Oh, ini ada juga yang nanya lagi Pak Henry. Dari teman-teman sosiologi, izin bertanya Pak, dalam penelitian kuantitatif, apakah penentuan konsep dan variabel harus bertumbuh pada teori atau buku? Meskipun sudah terlampau lama, misalkan teori atau buku pada tahun 1900-an. Waduh, mana Pak Fedri? Ya, jadi begini, dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau di positivis itu selalu bicara tentang ya istilahnya ya we are standing on the shoulders of giants gitu ya. Jadi pasti ilmu pengetahuan itu akan berangkat dari teori gitu ya. Jadi tidak ada pengetahuan dari kuantitatif itu yang bersifat Intuitif ya Pak? Iya, intuitif itu nggak ada. Jadi memang berdasarkan teori. Nah, apakah itu kalau teori atau bukunya sudah lama gitu, segala macam. Nah, yang mana dulu gitu ya? Misal gini, di sini pernah nggak kita mendengar ada orang membantah hukum Archimedes gitu? Pernah dengar? Atau Newton gitu ya? Newton menyebutkan gravitasi. Jadi setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali ke bumi kan gitu ya. Hukum gravitasinya Newton seperti itu. Makanya muncul ada pengaruh gaya, berat massa segala macam. Kan gitu. Newton itu kira-kira tahun 1900-an bukan? Teorinya. Kapan tuh teori Newton muncul gitu ya. Nah, apakah masih berlaku sampai sekarang teori Newton? Apakah ini sekarang karena sekarang generasi milenial gitu ya? Jadi kalau kita lempar barang ke atas itu nggak jatuh ke bumi lagi gitu kan? Karena udah milenial gitu. Kan enggak juga. Ya, tetap jatuh ke bawah gitu ya. Tetap jatuh ke bawah. Kenapa? Karena itu ilmu eksakta. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu eksakta, itu dia akan tetap cenderung konstan keilmuannya. Jadi mau sampai kapanpun gitu ya, tetap aja ilmu teori itu akan berlaku. Air tetap akan mengalir ke bawah, kan, ke tempat yang lebih rendah, kan gitu. Tapi apakah ilmu sosial akan seperti itu? Beda lagi. Maksud saya gitu, jadi ketika kita bilang, ini teorinya 1900-an, tapi kita ilmu sosial. Ya saya rasa itu nggak akan bisa digunakan lagi, karena dinamika masyarakat itu selalu berkembang. Jadi ilmu sosial itu nggak akan pernah bertahan lama teorinya. Karena dinamika dari masyarakat. Tadi saya kasih contoh tentang teori tingkat partisipasi ya. Tingkat partisipasi politik dulu dikaitkan dengan pandangannya, kalau masih ingat ya di slide itu yang kemarin di video pembelajaran, dulu orang bilang bahwa ya semakin tinggi partisipasi politik itu menunjukkan demokratis, masyarakatnya demokratis. Gitu. Jadi kehadiran masyarakat dalam pemberian suara itu menunjukkan tingkat demokratisasinya masyarakat. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat waktu zaman Orde Baru memang banyak orang memberikan suara. Tapi apakah zaman Orde Baru itu lebih demokratis dengan zaman sekarang? Ketika sekarang orang jadi cenderung untuk tidak memberikan suaranya di TPS kan gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa ilmu itu akan berkembang, dinamikanya berubah. Jadi kalau ilmu sosial saya rasa kalau kita masih menggunakan literatur yang terlalu lampau, teori-teori terlalu lampau, itu diperhatikan lagi, karena di ilmu sosial teori itu pasti akan selalu berkembang. Jadi kalau kita ketemu satu konsep, satu teori yang sudah tahunnya sangat lama, ya kita perhatikan lagi. Gitu ya. Bahkan kalau teman-teman di sosiologi juga kan tahu ya perkembangan dari teori sosiologi itu sendiri gitu. Ada teori sosiologi klasik, modern, kan, postmodern kan gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa perkembangan keilmuan memang teorinya nggak akan hilang. Misalnya dia sumber utama, tapi tetap ada penerimaan terkait dengan dinamika atau perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Gitu. Jadi kalau ilmu sosial, saya rasa kalau kita masih mengandalkan teori-teori yang lama, itu mungkin akan berat ya. Kita harus mencari teori yang lebih relevan dan situasi yang kekinian. Gitu. Kalau ilmu sosial, beda dengan ilmu eksakta tadi. Eksakta ya udah dia udah stabil gitu, dia sudah teruji dan tidak akan ada orang yang membantah gitu, walaupun teorinya itu muncul 1800-an atau 1900-an. Paling itu tambahan dari Hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Fedri. Oke, satu lagi ya, Adrianus ya.
terkait dengan apakah penentuan konsep dan variabel harus bertumbuh pada teori atau buku. Kalau untuk kuantitatif, iya, harus bertumbuh pada teori atau buku atau hasil penelitian orang lain atau jurnal, wajib itu, ya. Karena sifatnya kan kalau kuantitatif itu kaku dan digunakan untuk mengukur dari fenomena sosial yang ada. Jadi kalau ditanya tentang teori buku 900-an, tadi sudah dijawab sama Pak Fedri. Yang pertama, konsep dan variabel harus bertumbuh pada teori dan buku, iya, harus menggunakan. Itu yang bisa saya tambahkan juga buat Adrianus. Jelas, Adrianus? Silakan. Ada yang lain lagi nggak? Terima kasih. Nanya lagi, Pak. Sok, silakan, Jer. Ini setelah mendengar penjelasan tersebut, saya makin penasaran sama yang tugas yang saya buat itu, sama pengen tahu juga salah atau enggak jawaban yang saya buat gitu loh, Pak. Nah, jadi kan di tugas rancangan penelitian, saya melakukan itu penelitian deskriptif, Pak. Tapi ada 2 variabel, Pak. Judulnya gini penelitian saya, Pak. Gambaran umum tentang prestis dan ruang privasi dalam penggunaan transportasi pribadi di kalangan kelompok profesional. Itu ada 2 variabel prestis dan variabel ruang privasi. Nah, pertanyaan penelitian saya itu ada 2. Yang pertama, bagaimana gambaran umum tentang prestis dalam menggunakan transportasi pribadi di kalangan kalangan kelompok profesional. Yang kedua, bagaimana gambaran umum tentang ruang privasi dalam menggunakan transportasi pribadi di kalangan kelompok profesional. Nah, di sini kan tujuan saya kan mau mengeksplorasi gitu, Pak. Saya belum tahu nih jawabannya bagaimana. Makanya di hipotesis penelitian, saya jawabnya penelitian ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan atau menguji hipotesis gitu, Pak. Oke, Jeremy, saya kasih tambahan dulu ya. Itu jadi 2 skripsi jadinya sebetulnya kalau bicara seperti itu ya. Jadi akan jadi 2 skripsi jadinya. Satu saja sebetulnya cukup. Yang pertama atau yang kedua saja ya. Contohnya tadi sudah diberikan sama Pak Fedri juga, yang sensus juga harus. Nah, kalau yang tipenya yang Jeremia itu tadi ingin mengetahui misalkan bagaimana tadi gambaran prestis gitu ya, artinya menggunakan teori kan, bukan lagi seperti fenomena seperti sensus, hanya deskriptif murni misalkan. Nah, itu harus ada yang namanya hipotesis deskriptif nantinya. Jadi kalau bicara tentang tujuannya itu explore, itu nggak mungkin kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi miss kalau gitu, Jer. Ya. Oke, Pak. Oke, jelas nggak, Jeremia? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak Fedri ada tambahan? Cukup, Pak. Oke, cukup ya, Jeremia. Yang lain ada yang nambah pertanyaan lagi nggak? Silahkan. Yang lain? Bapak izin bertanya. Silahkan. Jadi gini Pak, terkait tugas yang kemarin, saya kan judulnya tuh hubungan kelekatan ibu dan anak terhadap hasil belajar daring di masa COVID. Nah, saya itu menggunakan sampelnya itu sampel bertujuan, itu kan masuknya non-probability apa ya. Nah, kenapa pakai sampel tujuan? Karena pasti subjeknya itu kan harus anak yang ada ibunya gitu. Takutnya kan kalau misalkan yang aku ambil ternyata sampelnya itu anak yatim piatu, kan berarti itu nggak bisa di tes kelekatannya. Jadi aku tuh kemarin pakainya yang sampel tujuan. Berarti salah ya Pak, atau harusnya bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, saya dulu ya Pak Fedri ya, saya tambahkan ya. Oke Dede, bagus pertanyaannya ya. Apa namanya, hubungan kelekatan apa tadi, hubungan kelekatan? Kelekatan ibu dan anak terhadap hasil belajar daring di masa COVID di SMP di sini, di sekitar rumah saya Pak. Oke, jadi kalau bicara 2 variabel, jangan terhadap, tapi dengan, ya. Itu yang akademis. Yang kedua, kan gimana Pak kalau yatim piatu? Gimana Pak kalau salah satu orang tuanya sudah meninggal? Atau gimana? Atau pakai ibu atau katakanlah ada ibu asuh misalkan. Kan nanti gini, Dede, ada yang namanya karakteristik sumber data, dibatasi sama Dede pada saat penelitian. Bahwa yang menjadi responden di dalam penelitian saya adalah tadi anak dan ibu yang sudah hidup bersama selama misalkan sekian tahun atau punya orang tua lengkap atau seperti apa. Jadi akan ada pembatasannya di dalam karakteristik sumber datanya.
dibatasi sama Dede sebetulnya. Jadi nggak salah juga kalau kita menggunakan sampel bertujuan. Kan di sini bisa juga kita untuk uji hubungan tadi kita menggunakan apa namanya yang non probability sampling, atau salah satu contohnya tadi purposive sampling atau sampel bertujuan. Gitu Dedek. Cukup Oke, jelas? baik Pak, jelas Pak. Berarti nggak apa-apa ya Pak, cuman harus ada pembatasannya itu dijelasin di situ ya Pak ya? Iya, ada karakteristik sampel nantinya, bahwa Iya. sampel atau sumber data yang digunakan adalah misalkan ibu dan anak. Yang kedua, tidak termasuk ibu asuh atau harus ibu kandung misalkan. Kayak gitu misalkan, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi silakan. Atau ada tambahan? Ya Pak. Tadi yang Dede Pak ya. Ya kan Dede tadi itu kan tingkat hubungan antara kelekatan ibu dan anak. Ibu dan anak. Nah, kan udah jelas ya. Ibu dan anak itu kan berarti kalau tadi populasinya itu di SMP ya tadi ya Pak? SMP, SMA, SD? SMP Pak. Nah, SMP itu kan berarti ada kelas 11, kelas 12, kelas berapa? Kelas 12. Apa sih SMP itu sekarang? Kelas 7, 8, 9 ya. Nah, 7, 8, 9. Berarti kan ada 3 kelas. Nah, 3 kelas itu kan masing-masing misalnya jumlah siswanya katakan ada 400 orang. Berarti kan 400 orang itu akan difilter kan gitu. Harus populasinya adalah yang tadi punya ibu gitu ya. Kalau orang tua tunggal atau ibu asuh atau apa kan nggak akan masuk kan gitu kan dalam populasinya. Nah, apakah tadi harus tujuan? Kan tidak, kan kita bisa menggunakan teknik yang lain juga. Misalnya dibatasi kan, ya kan kita belum tahu jumlah populasinya berapa. Kalau ternyata populasinya cuma 100, berarti udah kita ambil semua kan, total sampling kan gitu. Tapi kalau ternyata populasinya itu sampai 500-an, kita melihat keterbatasan, ya kita bisa menggunakan teknik penarikan sampel kan, bisa menggunakan rumus Slopin dulu dan menggunakan teknik penarikan sampel. Dan ini juga harus menjawab tadi, kalau menurut saya ya, risetnya tadi harus menjawab hipotesisnya semakin tinggi tingkat kelekatan ibu dan anak, maka semakin tinggi prestasi belajarnya tadi. Jika makannya keluar ya Pak Fedri ya di situ ya. Betul. Bisa ya Dede ya? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, berarti besok bisa sidang skripsi ya, daftar ya? Aduh. Aduh Pak. Asik, sidangnya sosiologi, semuanya sudah nyiapkan dari sekarang. Nah, Oke, Adrianus tanya lagi Pak Fed ini. Maaf Pak, jika berarti apakah penilaian kuantitatif yang sarjana lakukan dapat bersifat menguji tingkat kesesuaian antara teori dengan realitas sosial yang sekarang? Atau bagaimana? Wah, kayaknya harus Pak Fedri yang jawab nih, Pak Fedri. Coba di chat Pak Fedri, coba lihat kira. Seru nih pertanyaannya Pak Fedri. Ya Pak, jadi gini, kalau sarjana itu kan skripsi, master itu tesis, doktor itu disertasi. Beda nggak kira-kira? Sarjana, tesis, disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi sama ya? Semuanya riset kan? Semuanya sama penelitian ya Pak Fedri ya? Semuanya sama-sama riset. Apakah pendekatan kuantitatif buat skripsi itu akan berbeda dan pendekatan kuantitatif buat tesis dan buat disertasi? Sampai sekarang saya nggak ketemu bukunya. Yang ada itu metode penelitian sosial dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Jadi tidak ada bedanya antara itu digunakan buat skripsi, master maupun disertasi. Tesis maupun disertasi. Jadi semua metode sama ya Pak Fedri untuk semua strata, semuanya sama ya? Sama, jadi apakah satu boleh? Ya boleh-boleh saja, kenapa enggak? Maksudnya gitu kan. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu saya rasa ya boleh-boleh saja, tidak ada yang menghambat, tidak ada larangan gitu, karena penelitian selama sifatnya penelitian itu mau digunakan di level sarjana, level master maupun level doktor itu sama gitu.
Itu paling jawabannya. Jadi saya rasa jangan khawatir gitu. Jadi jangan mentang-mentang skripsi jadi nggak boleh, nggak ada. Sebenarnya mah ya sama. Yang membedakan itu tujuannya saja. Gitu. Yang membedakan gitu. Jadi kalau memang tadi tujuannya pengen seperti itu ya berarti penggunaan metodenya sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Jadi bukan jenjang pendidikan yang membedakan. Oke, terima kasih Pak Fredrik. Ya, jadi untuk Adrianus, bagus pertanyaan ini. Dapat apakah bisa menguji tingkat, semuanya juga menguji tingkat kesesuaian antara teori dan realitas sosial. Memang seperti itu. Ini kan menguji antara misalkan teori dengan fakta. Realitas itu bicara tentang fakta sosial yang terjadi sekarang. Ini memang sangat-sangat mungkin. Kalau bicara tentang metode, tadi betul saya setuju dengan Pak Fredrik. Mau strata apapun ya semuanya kalau sifatnya penelitian itu pasti semua sama untuk seluruh strata, kecuali misalkan untuk laporan praktek, misalkan untuk teman-teman yang di diploma misalkan. Itu Pak Adri ya? Kalau untuk Iya, Pak Ari. Betul. Itu Adrianus, cukup? Adrianus? Jawabannya clear nggak? Cukup Pak, terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Silahkan, teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Asik, nggak pada nanya nih buat ujian, kayaknya udah pada bisa semua nih kayaknya nih Pak Fredrik. Lanjut Pak, ujian. Lanjut ujian nih, minggu depan mau ujian nggak nih? Halo? Mana nih? Udah pada siap semua? Silahkan, ada yang mau nanya nggak? Atau bener udah pada bisa semua? Nanti jangan-jangan tiba-tiba pada pusing lagi nih kalian. Silahkan. Pak, saya mau nanya. Ya, sok nanya apa? Kan kemarin yang tentang tugas itu, saya itu ngambilnya, judul saya itu pengaruh strategi coping terhadap tingkat stres mahasiswa tingkat akhir dalam menjalani tugas akhir. Nah, itu tuh, kan saya tuh berarti itu kan perubahan ya Pak. Nah, kalau perubahan tuh masuknya, kalau kemarin tuh saya, apa ya, nyambunginnya itu sama hubungan Pak. Kalau misalkan kayak gitu bener nggak sih Pak? Jadi kayak, kemarin tuh saya juga pakainya ini, uji chi-square gitu, Pak. Untuk judulnya tadi kata-kata depannya untuk yang kita kan pengaruh ya. Artinya pasti itu menggunakan uji pengaruh pasti. Karena depannya pengaruh. Nah, uji pengaruh itu di samping ini salah satu contoh saya menggunakan produk moment person. Kalau nggak juga memang kita bisa menggunakan yang namanya chi-square atau chi kuadrat. Betul, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan hubungan. Tadi kan judulnya sudah memang pengaruh. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Silahkan. Jadi yang mapping ini, yang tabel ini sebetulnya hanya contoh kecil yang biasa umum digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, jadi memang tidak semua jenis tes itu ada di kolom yang kelima, enggak, masih banyak. Misalkan untuk yang yang awal pun kita bicara misalkan untuk yang kedua itu ada yang namanya sign test, ada uji Wilcoxon, ada uji Kruskal-Wallis, ada uji chi kuadrat, ada uji Kolmogorov-Smirnov, misalkan macam-macam sebetulnya. Ini hanya contoh yang umum digunakan. Ya. Yang teman-teman sosiologi udah dapat kan statistiknya kemarin dari Pak Dian ya? Halo. Iya, jadi harus bisa nanti ya. Silakan ada pertanyaan lagi nggak? Ini sebetulnya ini bicaranya hanya tabel sedikit, tapi kalau Anda lihat di sini ada yang namanya yang pertama itu bicara total tentang jenis-jenis pendekatan kuantitatif. Anda bayangkan Anda belajar tuh dari deskriptif sampai ke kausalitas.
Yang kedua, Anda bicara tentang ukuran data. Itu ada di videonya konsep dan variabel. Ke bawah juga kan Anda belajar. Anda juga bicara tentang, misalkan harus belajar juga tentang sampling. Pak Ferry udah bilang, apa itu simple random sampling, apa itu systematic, apa itu stratified, apa itu cluster, apa itu accidental, apa itu purposive. Anda juga belajar banyak di situ ya. Kemudian juga untuk uji statistik yang disarankan. Ini akan menyangkut tadi pertanyaan Tiara, ada hipotesis, ada non-hipotesis, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian tadi contohnya sudah diberikan di sini. Menggunakan distribusi frekuensi, menggunakan jenis uji Mann-Whitney, menggunakan Spearman-Kendall, menggunakan product conversion, macam-macam. Anda bayangkan, nah dari kelima ini kan semua ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam pendekatan kuantitatif gitu. Anda harus menguasai semuanya. Kalau Anda tidak menguasai, bahaya gitu ya. Bukan bahaya, harus belajar lebih lebih kencang lagi belajarnya. Itu. Pak Ferdi ada tambahan pesan buat teman-teman mahasiswa? Cukup Pak. Paling tadi Pak yang merekam tadi record. Ini mungkin nanti bisa di-share di Classroom ya. Jadi nanti bisa dilihat sama teman-teman yang nggak bisa join hari ini. Itu kayaknya harus dari Pak Ferdi, kalau nggak dari saya Pak Ferdi, nanti baru kita bisa share. Nanti kita share aja Pak Ferdi. Oh iya, tapi dikirim dulu berarti ya ke Pak Ari ya? Ya, gitu. Nanti kalau sudah muncul rekamannya kita kirimkan ya Pak Ferdi ya. Siap Pak. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Minggu depan siap ujian atau gimana? Atau mau gimana jadinya? Atau nunggu seminggu lagi? Silakan. Silakan. Ada yang mau komen? Silakan buat teman-teman. Suara saya jelas nggak, Pak? Ya, silakan Tiara. Bapak, saya mau bertanya, ini kan di tugas kemarin saya tuh ada kayak judul saya tuh pengaruh penggunaan media sosial oleh organisasi pelayanan manusia terhadap keterlibatan konsumen. Terus studi deskriptif pada 1%. Itu sebuah human service organization 1% itu. Nah, kan itu studi deskriptif, tapi saya di bawahnya itu ngebahas tentang Pearson analysis, regression, dan correlation. Nah, apakah itu relevan Pak atau harus ada yang diganti sebenarnya? Diganti. Jenis slide-nya bukan deskriptif, tapi yang terakhir yang kausalitas ya. Pengaruh. Yang kausalitas. Iya. Berarti salah juga ya Pak. Berarti nggak bisa pakai Spearman juga ya Pak? Nggak bisa. Kalau pengaruh tidak bisa menggunakan Spearman, hanya bisa uji hubungan saja. Berarti pertama itu jadinya ternyata studi kausalitas, terus juga analisisnya berarti produk momen Pearson ya Pak? Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Pak, sekalian deh Pak, boleh nego nggak Pak 2 minggu lagi? Pak Ferdi, ini ada yang nego. Boleh Pak, 2 minggu lagi. Okay. Tapi harus benar, harus siap. Maksudnya gini, jangan sampai nanti kejadian, nggak ada sinyal, nggak ada ini gitu. Jadi antisipasi gitu ya. Oh iya, jadi gini ya, betul Pak Ferdi. Nggak ada alasan untuk lupa ada isi daftar hadir. Rasanya juga saya sama Pak Ferdi selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk isi daftar hadir. Yang kedua, nggak ada alasan lagi, tadi kata Pak Ferdi ya habis kuota atau misalkan mati listrik nggak ada alasan kalau buat saya. Karena bukan mendadak gitu Pak. Ya, 2 minggu ya. 2 minggu lagi dari sekarang, berarti tanggal berapa? 21. Tanggal 21. Oke, tanggal 21 ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Oke, jadi minggu depan itu jatah Anda untuk nanya ke saya, ke Pak Ferdi, apapun Anda yang mau tanyakan, Anda boleh, silahkan. Sekalian nanti saya akan saya sama Pak Ferdi kemarin masih JTJ, masih PHP kalian terkait dengan komposisi nilai yang harus diungkap ke Anda ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa beres. Itu sih kalau dari saya. Kalau ada yang mau nanya lagi ya silahkan.
Ya tadi apa Ardianus ya tadi ya. Jadwal memang minggu depan sudah dimulai tapi 2 minggu. Jadi kita ngambil yang minggu kedua. Di minggu depan tadi kata Pak Ari untuk kalau masih ada yang belum jelas gitu Pak Ari ya. Jadi jatah teman-teman minggu depan untuk menanyakan semua materi ya Pak Fedri ya? Ya Pak Ari. Ya Adrianus, clear Adrianus ya? Silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Buat Adrianus tentunya kita menggunakan sesuai dengan jadwalnya aja ya, sesuai dengan jadwal 12.30 di masing-masing GCR-nya nanti. Silakan, ada lagi mau nanya? Cukup, Pak. Cukup. Pak Fedri, ada tambahan lagi Pak Fedri? Cukup Ari, cukup ini mah. Kita sampai minggu depan. Ya, itu sama Pak Fedri deh, biar seru. Hari ini ditutup. Siap Ari. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ya, walaupun metodenya kita coba kombinasikan, ada yang daring seperti ini, ada juga yang asinkronus gitu ya, melalui video-video pembelajaran. Mudah-mudahan nggak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar tentang pendekatan penelitian kuantitatif. Dan darinya kita kepikiran untuk memberikan penugasan menyusun rancangan proposal ya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi saya rasa itu jadi terlalu berat ya, karena kita ada angkatan 2018 dan ada angkatan 2019. Ya. Nah, jadi makanya tugas kemarin yang teman-teman bikin rancangan penelitian, saya rasa itu sedikit banyak sudah bisa menunjukkan bagaimana pemahaman teman-teman gitu terkait dengan rancangan penelitian di kuantitatif ini. Pak Ervani mau nanya. Ervani nanya apa? Iya Pak, mau nanya yang tugas kemarin. Kan judul saya itu pengaruh variabel. Maksudnya variabelnya judul gimana sih jelasnya? Pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu kan. Terus analisis saya itu pakai yang regresi linear sederhana karena rasionalisasinya itu buat mengetahui seberapa besar sih variabel X mempengaruhi variabel Y. Berarti cuman di sini kan dia analisisnya pakai produk moment Pearson, berarti kurang tepat gitu Pak. Iya betul, harus pakai produk moment Pearson. Oh, Pak, makasih Pak. Oke. Silakan Pak Fedri, lanjut lagi Pak Fedri. Siap Pak Adi. Oh, ini kenapa lagi nyusul? Maksudnya kemana? Ardianus? Wah, saya bisa juga karena saya sedang perjalanan keluarga pada waktu tersebut. Nggak ada, saya mah nggak ada susulan. Ya Pak Fedri ya. Kalau saya kan online. Ya kan online Pak. Oh iya online tuh. Kalau online nggak bisa di jalan gitu. Bisa aja kan Pak ya? Iya harusnya. Iya makanya. Oke, maksudnya kan. Jadi kita harus maksud saya kalau betul udah dijadwalkan, terus kalau karena ini online, jadi saya rasa tidak ada hambatan gitu ya. Kalaupun lagi di perjalanan, ya kalau perjalanan kan kita juga batasan waktunya kan nanti jelas jam berapa kan bisa disesuaikan. Jadi bukan berarti kalau lagi di jalan nggak bisa online kan gitu kan. Jadi harapannya memang tidak ada susulan. Jadi kita cuma sekali pelaksanaan UAS dan itu semuanya harus ikut gitu. Ya paling itu mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan juga bisa tadi memperkuat, dan saya rasa literatur yang diberikan juga cukup ya Pak Ari ya. Jadi teman-teman bisa memperdalam gitu ya. Walaupun mungkin belum butuh sekarang, mungkin karena belum kepikiran buat melakukan penelitian skripsinya, tapi setidak-tidaknya itu bisa disimpan buat teman-teman
sehingga nanti ketika melakukan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sudah paham gitu. Dan itu saja dari saya, Pak Ari. Terima kasih pada Pak Ari, Bu Nunung ya, dan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi berkah bagi kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Pak Ari ya. Ya, minggu depan. Tenun Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat semuanya ya. Yuk, saya live duluan ya. Saya live juga. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tenun, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Yuk, sama-sama. Yuk. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi